Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 43, teksnya ayat 1 sampai 12, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6, Yeskel melihat kemuliaan Allah yang datang dari sebelah timur, yang bersuara seperti suara air terjun, yang bumi bersinar karena kemuliaannya. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 12, dia mendengar firman yang akan Tuhan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya, dan dapat perintahnya akan terangkan kepada kaum Israel tentang bait suci. Kesimpulannya, Yeskel melihat kemuliaan Allah yang datang dari sebelah timur dan terdengar suara seperti suara air terjun yang menderu dan demi bersinar karena kemuliaannya di depan pintu gerbang sebelah timur. Dan kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang sebelah timur. Bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Ketika Nabi mendengar firman Tuhan, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka. Dan mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, akan melakukan dengan setia segala hukumannya dan peraturannya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, kemuliaan Allah datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menduru dan bumi bersinar karena kemuliaannya di depan pintu gerbang sebelah timur, dan kemuliaannya masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang sebelah timur. Kedua, Tuhan berfirman, dia bait suci yang penuh kemuliaannya. Ketiga, pernah Tuhan menghabiskan umat Israel karena mereka menajiskan namanya yang kudus. Tetapi Tuhan janji akan diam di tengah-tengah mereka yang menjauhkan ketidaksetiaan dan mayat raja-raja mereka. Memang mereka menajiskan nama Tuhan, tetapi sekarangnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan tetap akan diam di tengah-tengah mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yeskel melihat kemuliaan Allah dan mendengar suaranya seperti suara air terjun. Kita juga harus usahakan sepertinya Yeskel akan melihat, akan mendengar suara Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kedua, kaum Israel menajiskan namanya yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka dan dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Mereka akan menjauhkan itu dan akan merasa malu. Memang mereka persundalannya dengan mayat raja-raja mereka itu pun artinya mereka menyembah sepertinya berhala mayat raja-rajanya itu. Ketiga, Yeskel beritahukan kepada mereka yang merasa malu segala peraturannya dan hukumannya, dan tuliskan itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumannya dan peraturannya. Kalau begitu, aplikasi hari ini. Pertama, jangan menajiskan kemuliaan Tuhan dengan persundalan secara rohani. Jangan mengandalkan orang-orang atau lain-lainnya selain Yesusnya. Hanya andalkan Yesus, itulah tidak menajiskan kemuliaan Tuhan. Kedua, merasa malu tentang perbuatan-perbuatan yang keji dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Hanya mengaku saja dengan hati sesungguhnya, Tuhan pasti mengampuni dan kemuliaan Tuhan akan menyertai. Ketiga, mendengar dan melakukan dengan setia segala hukumannya dan peraturannya. Jadi, PR praktik hari ini menjadi lebih suci dengan menerangkan kesalahan diri dengan dalam renungan firman-Nya, dan tetap melakukan salah satu yang sadar dalam renungan hari ini. Jangan tunda, hari ini tetap melakukan hanya salah satu, dan terus melakukan sehari-hari demikian. Hari ini satu, besok juga satu-satunya. Supaya melihatkan kesetiaan Anda kepada Tuhan dan kepada sesama,
Bukan hanya kesetiaan saja, perubahan hidup pun juga harus melihatkan kepada Tuhan dan kepada sesama saja. Itulah kita menjadi salah satu standar. Inilah semuanya rancangan Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.